Halo Sobat Hukum, balik lagi di podcast Pantai dengan saya Ananda Nurul Hidayah sebagai CPNS Penyuluh Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana. Buku ini ditulis oleh Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Suharto dengan backgroundnya sebagai seorang praktisi di bidang hukum pidana, dan ditulis juga oleh Dr. Junaidi Effendi dengan backgroundnya sebagai seorang akademisi dari kampus terkemuka di Indonesia. Buku ini disusun atas keprihatinan penulis melihat kondisi hukum yang ada pada saat ini, di mana hukum yang awalnya diciptakan untuk keadilan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat, namun kini nampak justru berbanding terbalik, di mana hukum yang awalnya berfungsi untuk menyeimbangkan setiap kepentingan yang ada di masyarakat, kini nampak hanya memihak orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga uang. Singkatnya, hukum nampak seperti runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Ketimpangan yang terjadi umumnya bisa kita temui dalam hal penegakan hukum. Beberapa presiden buruk yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya bisa kita lihat mundur ke belakang adalah kasus yang pernah terjadi pada Nenek Mina, seorang pencuri 3 buah kakao. Lalu bisa kita temui juga di kasus Ibu Maniasi, Ibu Sri Suratmi, Bapak Juwono dan Bapak Rusnoto yang memungut kapas senilai Rp2.000, dan juga bisa kita temui pada kasus Bapak Basar dan Bapak Kolik yang memakan buah semangka. Beberapa presiden buruk tersebut apabila kita komparasi atau kita bandingkan dengan kasus korupsi, tentu kita akan melihat sejumlah ketimpangan yang luar biasa, di mana koruptor dalam beberapa kasus hanya dihukum sekitar 1 atau 2 tahun masa pidana, dan beberapa diantaranya bisa bebas dari masa pidana tersebut. Beberapa ketimpangan yang terjadi atau ketidakadilan yang terjadi mengharuskan kita untuk mengetahui apa itu hukum dan bagaimana implementasi idealnya dalam hal penegakan hukum. Seperti yang saya kutip dari kata penulis dalam buku ini yang menyatakan bahwa apabila orang awam tidak mengetahui hukum sama sekali, kemudian ia terjerat dengan masalah hukum, ia berpotensi menjadi sapi perah bagi para oknum penegak hukum. Atas landasan tersebutlah kemudian saya merekomendasikan penonton di rumah untuk membaca buku ini, karena buku ini layaknya sebuah advokasi ringan yang dapat membantu penonton di rumah untuk memahami apa itu hukum. Lanjut, kita akan mulai membedah bagaimana isi dari buku ini. Buku ini terdiri dari 4 bab dan juga lampiran-lampiran di belakangnya yang berisi berkas-berkas yang terkait dengan proses penyidikan hingga proses persidangan. Kita mulai dari bab pertama. Bab pertama dalam buku ini menjelaskan sekilas mengenai hukum. Hal yang saya sukai dari bab pertama ini adalah bagaimana penulis mengupas alasan mengapa manusia membutuhkan hukum. Jadi, seperti yang saya baca, manusia adalah makhluk sosial, di mana di samping itu manusia juga memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang kemudian membuat manusia dapat melakukan apapun dan berhubungan dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup tersebut diantaranya dapat berupa kebutuhan dalam hal ekonomi, kebutuhan untuk melanjutkan hidup, kebutuhan untuk membela diri. Namun tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berhadapan dengan manusia lain, sehingga tidak jarang terjadi gesekan di antara mereka. Gesekan dan pertentangan tersebut itulah yang kemudian apabila tidak ditangani dapat merusak keseimbangan yang telah terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu aturan yang dapat menjamin atau memberikan garansi adanya ketertiban dan keteraturan. Aturan inilah yang kemudian kita kenal dengan hukum salah satunya. Di samping menjelaskan mengenai hukum dan juga hubungannya dengan manusia, dalam bab 1 ini juga mengupas mengenai makna sederhana hukum, lalu tujuan, sifat hukum, pembagian hukum, lalu ada subjek, objek, dan juga peristiwa hukum. Kita lanjut ke buku. Dalam bab 2 ini membahas mengenai proses dalam perkara pidana. Karena buku ini ditulis oleh seorang penulis dengan backgroundnya sebagai seorang praktisi di bidang hukum pidana, tentu tidak afdol apabila tidak membahas tentang hukum acara pidana. Salah satu hal yang dijelaskan dalam buku ini yang kemudian saya sukai adalah bagaimana penulis menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum acara pidana. Hal ini kemudian menjadi masuk akal karena untuk menjamin adanya hak tersangka ataupun terdakwa, penting adanya suatu proses yang berlandaskan atas asas yang telah ada. Asas ini kemudian menjamin adanya suatu proses yang berkeadilan bagi setiap pihak.
Di samping menjelaskan asas, buku ini juga menjelaskan segala hal tentang dari mulai proses penyidikan hingga proses persidangan. Lalu di samping itu juga dijelaskan mengenai upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, peninjauan kembali. Lalu di dalam bab 3 ini menjelaskan tentang hak yang dimiliki oleh tersangka dan juga terdakwa. Hukum pidana sejatinya memang mengancam adanya kebebasan seseorang. Oleh sebab itu, tersangka ataupun terdakwa memiliki suatu hak untuk membela diri. Agar pembelaan tersebut berjalan dengan sempurna dan berkeadilan, maka hak yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa perlu dijamin oleh para penegak hukum. Dalam buku ini telah menjelaskan 14 hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa. Di antaranya adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan penasihat hukum, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bab 4. Bab 4 adalah penutup yang sekaligus memberikan tips bagi para penonton di rumah agar jangan sampai juga ya ketika terlibat dengan masalah pidana Anda jadi mengetahui apa yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dalam bab 4 ini membahas tentang situasi, simulasi, prosedur yang ada, dan cara bersikap ketika berada dalam kondisi tersebut. Salah satu tips yang diberikan penulis dari buku ini adalah jangan sampai Anda menggunakan kekerasan ketika berhadapan dengan penegak hukum. Jadi ketika ada cacat prosedur ataupun mungkin hak Anda tidak diberikan secara sempurna, maka sampaikan keberatan tersebut dengan cara yang damai, tetap tenang, dan sebisa mungkin menghindari kekerasan. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dibaca, dan yang paling penting jangan lupa kunjungi perpustakaan atau ruang baca kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur untuk dapat membaca buku ini secara langsung dan juga gratis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum, kembali lagi dengan podcast Pantai, Pandiran Santai Kanwil Kemenkumham Kaltim. Podcast Pantai kali ini kita akan membahas tentang kekayaan intelektual, di mana di dalam salah satu butir kegiatannya adalah terkait dengan merek. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial, Ibu Mia Kusuma Fitriana. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Kabar gimana Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Iya Bu Mia. Jadi Bu Mia ini adalah Kepala Bidang Hukum yang kebetulan baru Bu ya, baru promosi, di mana beliau sebelumnya adalah Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, biasa kita sebut dengan FPPHD Bu ya. Selain juga FPPHD, beliau merupakan pejabat fungsional, benar Bu ya? Ya. Pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Ibu Mia, terima kasih sudah hadir di podcast Pantai kali ini. Sebuah kebanggaan bagi saya tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang merek. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya tentang kegiatan Ibu. Jadi kegiatan Ibu sehari-hari selain sebagai pegawai kanwil, sebagai kepala subbidang dan perancang, apa saja Ibu? Yang pasti seorang ibu. Ya, seorang ibu. Iya, jadi ya rutinitas sebagai seorang ibu sebelum ke kantor pasti ngantar anak dan lain-lain. Selain itu juga di luar jam kantor, hari Sabtu Minggu, Jumat malam, Sabtu Minggu biasanya juga ngajar juga. Kemudian biasanya di luar jam kantor ngajar kelas-kelas malam juga. Luar biasa, padat sekali kegiatannya. Bukan hanya Senin Jumat, tapi juga Sabtu Minggu pun masih terus produktif untuk berbagi terhadap teman-teman yang ada di luar. Jadi Bu Mia, kali ini kita akan membahas tentang kekayaan intelektual, di mana fokusnya adalah merek. Selama ini kan awam kita dengar merek. Merek kita kenal bahwa yaitu adalah nama dari produk-produk. Sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan merek? Oke, jadi kalau kita ngomongin merek aja ya Mas ya. Merek itu intinya itu dia adalah satu pembeda. Jadi fungsinya itu untuk membedakan dengan produk-produk yang sejenis. Nah kalau kita ngomongin merek, kebanyakan orang itu hanya tahu merek itu merek barang. Benar. Ya. Padahal merek itu ada dua. Ada merek barang, ada merek jasa. Gitu. Jadi nggak cuma produk-produk yang berupa barang, tapi jasa pun juga dilindungi oleh merek. Nah kalau kita lihat di undang-undang merek yang baru itu dia judulnya tidak hanya undang-undang merek Mas,
Tapi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 itu tentang merek dan indikasi geografis. Nah, jadi itu jadi satu undang-undang. Cuman babnya terpisah. Itu ada bab khusus merek, ada bab khusus ya, indikasi geografis. Cuman kan kita sekarang lagi membahas mengenai merek ya gitu. Jadi kalau merek ya itu tadi intinya adalah fungsinya untuk membedakan dengan produk yang sejenis. Ya, jadi kadang misalnya kayak handphone kan merek ada banyak ya gitu ya, ada yang Android, ada yang iOS, ada Android pun ada yang macam-macam ya kan, ada yang mereknya macam-macam. Nah, itu untuk membedakan mana yang Samsung, mana yang Vivo, mana yang Reno, mana yang lain. Nah, itu kan nanti mereka akan merepresentasikan kualitas biasanya begitu. Nah, jadi fungsinya merek itu kalau pada awalnya selain untuk membedakan, juga dia itu untuk menunjukkan kualitas dari satu produk tersebut yang berbeda dengan produk yang lain. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, kalau yang jasa itu sama, kalau merek jasa itu berarti dia untuk membedakan dengan jasa lain yang sejenis gitu. Jadi contoh misalnya kayak merek jasa ekspedisi gitu ya, misalnya kan ada Tiki, ada JNE, ada JNT. Nah, itu kan semua jasa perkuriran lah istilahnya. Itu kan untuk membedakan, oh kalau misalnya yang ini tuh lebih cepat daripada yang ini, kalau yang ini standar tapi lebih murah. Nah, jadi selain membedakan juga menentukan kualitas, juga memberikan pilihan pada konsumen gitu. Dan sebenarnya kalau merek ini juga bagi produsen juga manfaatnya itu untuk menghindari apa ya, kalau kita di bahasa kekayaan intelektual itu namanya rider gitu. Jadi rider itu ingin numpang tapi dengan tujuan untuk mendompleng gitu. Gitu. Jadi kayak misalnya amplang nih banyak kan di sepanjang pinggiran Mahakam itu kan banyak tuh yang jualan amplang gitu. Kita gimana tahu itu loh amplang yang enak di pinggiran Mahakam, ada berapa ratus toko di situ. Ada berapa puluh toko kan di situ? Iya, banyak. Iya. Nah, supaya kita laku terkenal enaknya ya kan harus pakai merek. Gitu kan. Kalau nggak pakai merek, orang tahu itu punya kita bagaimana? Nah, jadi kan produknya sejenis gitu. Jadi pada awalnya secara filosofinya sih itu mengapa kita memerlukan merek gitu. Jadi sebuah pembeda, pengenal kepada masyarakat, juga keuntungan untuk pengusaha itu sendiri. Kadang merek itu juga menggantikan dari produk yang sesungguhnya loh Mas. Jadi kadang lebih terkenal mereknya daripada produk sesungguhnya, iya kan? Jadi kayak misalnya kayak Mas Rudi kalau Aqua, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah air mineral dalam kemasan, gitu. Tetapi karena Aqua ini sudah istilahnya merepresentasikan bahwa air mineral dalam kemasan itu Aqua, apapun mereknya taunya Aqua. Itu terkadang menutup produk aslinya. Padahal kalau produk aslinya itu kan air minum dalam kemasan, ya kan. Tapi kalah sama Aqua. Padahal maksudnya le mineral misalnya gitu kan. Terus kayak Pepsodent gitu. Dikasih close up, dikasih apa ya nggak apa-apa, poin Pepsodent aja gitu. Kalau zaman dulu malah odol, cuma sekarang udah nggak ada yang merek odol ya gitu. Terus ini juga Honda motor itu. Nah, itu kan motor. Iya. Naik apa? Naik Honda, datangnya katanya bawa Yamaha gitu. Kakek saya itu sering. Iya, gitu. Terus kayak tadi jasa juga dikirim pakai Tiki ya. Oh ya, tapi ininya ke JNE gitu kan. Jadi kadang merek itu justru menutup mengcover produk asli itu sendiri. Sekuat itu kekuatan merek gitu. Kalau saya biasa ada satu beli Pampers. Nah, padahal mereknya Mami Popo misalnya. Padahal sering dia seperti itu. Iya. Padahal Pampers itu sebuah merek. Iya. Memang karena lebih dulu booming dan pemasarannya begitu luas, jadi akhirnya menutup bahwa nama asli dari barang tersebut, Ibu ya. Jadi memang luar biasa fungsi. Teh kotak juga loh Mas. Ya, teh kotak juga. Teh kotak. Padahal teh kotak itu kan yang tulisan teh kotak kan, tapi teh botol. Nah, teh botol itu kan sosro, tapi apapun teh yang bentuknya botol disebutnya teh botol. Padahal macam-macam. Dan teh botol sosro pun mengeluarkan produk yang kotak. Luar biasa kan bentuk merek dan fungsinya. Jadi memang saking begitu kuatnya merek bisa menutup nama asli dari barang tersebut. Jadi memang bukan hanya keuntungan
buat masyarakat dalam mengenal sebagai pembeda, tapi juga produsennya sendiri yang bisa terangkat nilai barangnya tersebut. Oke, Bu Mia, terima kasih. Jadi yang selanjutnya Bu Mia, jadi kalau kita bicara merek ini sudah sering terjadi sengketa lah, yang familiar tentu saja Pesokor yang dimiliki oleh salah satu produk makanan waktu beberapa lalu. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang bisa mendaftarkan merek ini, Bu Mia? Ya, jadi pada prinsipnya itu namanya subjek hukum itu di mana-mana dua ya, gitu ya. Kalau rezim merek ini kan dia masuk ke hukum yang sifatnya private, ya kan. Jadi subjeknya adalah individu dan badan hukum. Jadi yang mendaftarkan tuh bisa kita sebagai individu atau bisa kita sebagai badan hukum, gitu. Jadi kalau misalnya Mas Rudi mau daftarkan merek atas nama Mas Rudi bisa, karena Mas Rudi misalnya ownernya gitu ya. Tapi bisa juga misalnya Mas Rudi punya CV atau punya PT, bisa juga merek itu didaftarkan atas nama PT-nya Mas Rudi gitu. Tetapi pemilik merek itu dampaknya nanti pada pemegang hak mereknya gitu. Ya, jadi kalau pemohonnya Mas Rudi, otomatis kan nanti merek itu jadi kepemilikannya Mas Rudi. Tapi kalau misalnya mendaftarkan itu PT-nya Mas Rudi, nanti ya itu mereknya jadi kepemilikan badan hukum. Jadi kalau milik Mas Rudi saja jelas, itu yang punya hak Mas Rudi. Jadi tergantung siapa yang mendaftarkannya. Betul. Nah, cuma pendaftarannya ini juga bisa dua jalur, Mas. Oh iya. Ya kan? Bisa mengajukan sendiri, bisa melalui pihak ketiga. Sebenarnya kalau bisa kita ajukan sendiri aja nggak apa-apa, karena prosesnya nggak ribet kok gitu. Oke, Bu, itu siapa saja yang dapat mendaftarkan merek. Selanjutnya, ada nggak merek yang tidak bisa didaftarkan? Misalkan kita mau daftarkan, oh ini tidak boleh, seperti itu gimana? Ada. Jadi sesuai di Undang-Undang 20 2016 itu, Mas, yang pasti pada prinsipnya ini sama seperti dengan prinsip-prinsip hukum dasar ya. Jadi kalau dia bertentangan dengan kesusilaan, dia bertentangan dengan ketertiban umum, lambang-lambang yang memprovokasi dan lain-lain gitu, itu pasti tidak diperbolehkan. Jadi misalnya karena kita ada latar belakang historis misalnya, Mas ya. Misalnya dia mau mendaftarkan merek produknya gambar celurit atau gambar palu dan lain-lain. Itu kalau di negara lain kita daftarkan nggak masalah, gitu, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, karena kita ada latar belakang historis kita kan, gitu. Karena itu lambang-lambang partai yang saat itu dilarang dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ketertiban umum, gitu. Jadi kalau misalnya nanti diizinkan, nanti keluarga-keluarga korban yang lain-lain merasa tersakiti dan lain-lain. Nah, sehingga itu menjadi boundariesnya gitu. Nah, makanya secara umum itu disebut dengan selama tidak mengganggu ketertiban umum gitu. Tapi kalau menimbulkan ketidaktertiban umum, ya itu berarti tidak boleh gitu. Pada prinsipnya itu. Oke, itu termasuk ini ya, penyebab permohonan bisa ditolak Bu ya. Jadi ada beberapa hal. Nah, kalau masalah ditolak itu mungkin salah satunya gitu ya. Tetapi banyak faktor sebenarnya kalau ditolak itu ya. Jadi misalnya sudah ada yang daftarin duluan gitu kan, pasti nggak bisa. Terus ada kemiripan, mau itu kemiripan cuma sedikit, banyak dan lain-lain. Nah, itu kan nanti dinilai oleh tim verifikasi penilai. Jadi kalau masalah penolakan sih banyak faktor sebenarnya sih, Mas. Cuman itu bisa salah satunya. Salah satunya tergantung verifikatornya lagi, dia akan menilai merek itu. Iya, karena nanti satu permohonan itu satu yang menilai. Gitu. Jadi fokus verifikatornya fokus dia. Dan penilai merek itu dia pemeriksa ya. Pemeriksa merek itu fungsional juga. Fungsional. Iya. Terus ini Bu, bagi merek yang terdaftar itu berapa lama kira-kira perlindungan hukumnya terhadap yang sudah disetujui? Ya. Merek ini baik merek jasa maupun merek barang dan jasa itu perlindungannya 10 tahun, Mas. 10 tahun. 10 tahun, tapi bisa diperpanjang. Diperpanjang berapa kali? Ya selama yang bersangkutan masih menggunakan. Gitu. Jadi kalau misalnya 10 tahun nih masih mau pakai merek ini gitu,
masih laris, masih ini, ya diperpanjang lagi bisa 10 tahun lagi. 10 tahun lagi, 10 tahun lagi selama merek itu masih digunakan. Jadi nggak ada batasannya. Berapa kali 10 tahun itu nggak ada batasannya, tetapi diperpanjang setiap 10 tahun selama merek itu digunakan. Gitu. Dan perpanjangannya itu dilakukan paling cepat itu 6 bulan sebelum jangka waktunya berakhir. Jadi misalnya mereknya itu sampai 1 Januari 2022. Berarti bulan Juli 2021 itu sudah boleh mendaftarkan perpanjangan merek itu. Sudah boleh. Nah, kalau kelewatan bagaimana? Nah, ini ada toleransi. Misalnya sudah 10 tahun, kita tuh sebenarnya mau perpanjang tapi lupa nih gitu kan, udah kelewat, itu ada tenggang waktu 3 bulan. Jadi misalnya berakhirnya 1 Januari 2022, terus lupa belum mendaftar sampai tanggal 1, itu masih sampai dengan Februari, Maret, April. Nah 1 April tuh masih bisa memperpanjang tenggang waktunya gitu. Karena nanti itu begini, kalau kita tidak memperpanjang dan tidak digunakan sampai dengan waktu tertentu, itu nanti merek itu dianggap menjadi public domain. Jadi siapapun boleh mendaftarkan kembali. Oh, siap. Tuh, jadi misalnya Mas Rudi punya merek sepatu Rudi gitu ya. 10 tahun nggak Mas Rudi perpanjang, terus udahlah nggak untung, rugi apa segala macam, saya nggak mau melanjutkan ini gitu. Nah nanti kalau udah lewat masa perlindungannya, terus misalnya saya gitu ya, saya mau pakai merek Mas Rudi itu, lambangnya, namanya dan lain-lain, boleh gitu. Cuma nanti pemiliknya jadi saya gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, itu terkait 10 tahun ya, bisa dapat perpanjang selama juga beberapa ketentuan. Terus kalau kita bicara proses pendaftaran ini Bu, rata-rata kan masyarakat ribet nih, terlalu banyak. Itu sebenarnya syarat dan prosedurnya untuk permohonan merek, pendaftaran merek ini seperti apa ya? Jadi pada prinsipnya pendaftaran KI itu dibuat dan diciptakan semudah mungkin untuk memudahkan pemohon itu bisa melakukan pendaftaran gitu ya. Pada prinsipnya itu. Nah kemudahannya itu melalui model online sebenarnya Mas gitu. Jadi kita bisa akses di www.dgip.go.id, itu formulirnya pun bisa kita download langsung di situ gitu. Jadi formulir merek yang harus kita isi dan lain-lain itu kita bisa melakukan itu sendiri. Nah pada saat kita mau mendaftar itu yang perlu nanti kita perlu login dan lain-lain, dan mungkin kalau anak milenial itu bukan hal yang susah untuk dilakukan gitu ya. Cuma tinggal ngikutin panduan yang ada di website gitu. Itu bisa. Nanti kalau sudah keluar nomor agendanya, nanti tinggal kita melakukan pembayaran, selesai, otomatis sudah keluar bukti daftarnya gitu. Tetapi kalau yang tidak familiar dengan proses yang online ini, bisa datang ke kantor wilayah atau ke Ditjen KI pusat juga bisa gitu. Nanti dibantu gitu. Jadi nanti kita mengisi dan lain-lain, istilahnya nanti yang masukkan dari petugas yang ada di Kanwil atau yang ada di pusat gitu. Jadi di Kanwil ada usernya juga, itu bisa membantu. Nah jadi memang sangat mudah sekali. Jadi sistem online, dan bagi masyarakat ataupun sobat hukum di rumah yang mengalami kesulitan dapat datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Nanti ada petugas yang akan membantu ya. Jadi kebetulan kita memang mempunyai subbidang kekayaan intelektual yang bisa membantu sobat hukum yang ada di rumah. Ya, itu terkait syarat dan prosedurnya Ibu. Bagaimana dengan biayanya? Nah, ya ini jadi kalau merek itu gini Mas, ada yang diperuntukkan untuk UMKM, ada yang istilahnya non UMKM gitu. Dan itu langsung ditransfer ke rekening dari pendaftaran itu sendiri. Tadi terkait biaya dan cara pembayaran Bu ya. Jadi memang biaya itu udah transparan sekali, berapa yang harus dikeluarkan, bahkan ada subsidi tertentu khususnya terkait UMKM. Nah, selanjutnya Ibu, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana jika seandainya si pemegang merek ini mau berubah mereknya? Karena ada beberapa merek kadang berubah logonya maupun namanya, itu prosedurnya seperti apa? Ya, jadi kalau prosedurnya seperti pendaftaran ulang sih Mas gitu. Karena kan gini, kalau merek itu kan komposisinya itu kan tidak hanya
istilahnya judul nama doang kan. Iya. Kalau merek itu kan unsurnya ada huruf, ada warna, ada angka, komposisi warna yang digunakan, jenis hurufnya, fontnya, kemudian ada shadownya atau enggak. Nah, itu kan semua berdampak gitu. Nah, kalau terjadi perubahan ya pada prinsipnya dia seperti mengajukan permohonan ulang. Tuh, karena kan kalau misalnya walaupun sama-sama nih, cuman gini, kita harus membedakan dulu kapan merek itu merek, kapan merek itu cipta. Jadi yang mau diubah yang mana nih? Gitu. Kalau yang diubah logonya berarti dia kecipta. Kalau yang diubah nama mereknya, komposisi warna, jenis huruf dan lain-lain berarti dia di merek. Seperti mengajukan ulang. Seperti mengajukan ulang. Iya. Ya. Terus Bu, setelah kita mulai pendaftaran, biayanya sudah kita bayar, persyaratan sudah dipenuhi, kan kita udah bakal sah lah ibaratnya. Nah, bakal calon sah, calon. Nah, untuk dikatakan kita sudah sah sebagai pemegang merek, itu biasanya apa sih yang kita terima? Dalam bentuk dokumen atau seperti apa? Jadi jangan GR dulu, ya. Hanya karena Anda sudah mendaftar, udah dapat nomor agenda, sudah keluar duit bayar, terus 90-80% Anda akan dapat hak merek itu, belum tentu ya, gitu. Karena apa? Tahapan pemeriksaan itu beberapa tahap. Jadi nanti ada pertama pada saat teman-teman sudah memasukkan pendaftaran, kan keluar nomor agenda. Nomor agenda itu yang membuktikan bahwa teman-teman sudah daftar nih, gitu. Sudah daftar, pendaftarannya sudah diterima. Tapi itu bukan satu bentuk jaminan akan diterima pendaftaran mereknya atau diloloskan maksudnya gitu ya. Itu hanya bukti daftar. Berarti perlindungan hukumnya sebenarnya sudah jalan pada saat ada nomor agendanya itu. Tapi setelah Mas memasukkan berkas, itu pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan administratif dulu, Mas. Jadi yang dicek itu berkas-berkasnya dulu, kelengkapannya KTP-nya sudah ada belum, formulirnya sudah diisi dengan benar atau belum, semua sudah memenuhi syarat secara formil atau belum, itu yang dicek dulu. Itu lolos, baru masuk ke pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif ini yang rada panjang. Karena pemeriksaan substantif itu satu, dia harus mencocokkan kelas barangnya dulu. Jadi gini, kalau pendaftaran merek itu kelas barang dan jasanya itu kita bisa lihat di NICE Convention ya. Jadi bukan NICE, tulisannya NICE memang, tapi karena ini nama kota, kalau convention itu kan nama kota, jadi dibacanya NICE. Kemudian dicek sudah ada yang sebelumnya belum? Misalnya ada yang pernah didaftarkan mirip-mirip, tapi tingkat kemiripannya seberapa mirip, apa yang beda, nah itu menjadi penilaian substantifnya. Nanti pemeriksa merek inilah yang akan menentukan kemiripannya ini banyak atau tidak, atau absolut atau tidak dengan yang sudah pernah didaftarkan, karena harus membandingkan kan Mas, harus membandingkan dengan yang pendaftaran sejenis sebelumnya yang pernah ada gitu. Kalau ternyata terjadi kemiripan, ya akan ditolak, gitu. Jadi kalau tidak terjadi kemiripan, itu prosesnya akan berlanjut, gitu. Sampai dengan, jadi gini, selama pengalaman dulu saya pernah menangani pendaftaran KI, gitu, waktu jadi staff dulu. Kalau dia sudah lewat 10 bulan, itu biasanya 80% mesti diterima, itu kalau merek ya. Tapi kalau misalnya ditolak, itu biasanya 6 bulan tuh udah dapat surat. Jadi misalnya ditolak, misalnya kalau pada saat tahapan administrasi itu kurangnya apa gitu, untuk dilengkapi, biasanya belum ditolak tuh, untuk dilengkapi. Tapi kalau sudah di pemeriksaan substantif, itu nanti yang muncul ditolak karena begini, begitu. Jadi kalau udah hampir setahun nggak ada kabar, boleh GR. Kalau hampir setahun nih nggak ada kabar gitu. Tapi kalau 6 bulan dapat surat, nah itu deg-degan tuh. Ini surat kurang berkas apa surat penolakan gitu. Jadi hanya karena sudah terima nomor agenda bukan berarti itu satu jaminan ya bahwa nanti akan diterima. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya teman-teman bisa cek di www.dgip.go.id itu merek-merek yang sudah didaftarkan di
di Indonesia ya. Karena merek itu kan perlindungannya dia regional aja Mas. Nah jadi sifatnya regional, sehingga kalau kita misalnya kita mau jualan sepatu di India, kita nggak daftarin mereknya, terus ada yang bikin KW dan lain-lain, ya kita nggak punya perlindungan gitu. Karena perlindungannya dia regional, nggak internasional, nggak universal, tidak gitu. Jadi di mana dia didaftarkan, disitulah dia dilindungi. Nah kalau di Indonesia itu bisa dicek di www.dgip.go.id itu juga. Jadi kita bisa ngecek tuh, misalnya mau nyari merek, misalnya mau bikin merek apa ya, merek teh botol apa teh gelas, kita ketik aja tuh nanti kelas barangnya apa, nanti keluar oh sudah ada, ya udah jangan ngajuin merek yang begitu lagi gitu kan, karena pasti ditolak, sudah ada gitu. Biasanya dokumen apa yang kita terima? Apa hanya pemberitahuan atau mungkin kalau diterima sertifikat? Ya, kalau tadi kan ditolak jelas ya, kalau kan pemberitahuan, misalnya pada saat tahapan administrasi itu ada kekurangan untuk dilengkapi dalam jangka waktu sekian lama. Kalau substantif itu sudah nanti kalau ditolak langsung ditolak di situ. Tapi kalau diterima itu akan lanjut. Nanti itu ada pemberitahuan bahwa permohonan merek Anda diterima. Nah, jika masyarakatnya udah berhasil Bu punya sertifikat merek, kadang-kadang ternyata ada pihak lain yang mengakui bahwa itu merek saya, itu ada kemiripan dengan saya. Sebenarnya prosedur sengketa merek ini, atau misalkan masyarakat mau mengajukan gugatan terkait merek yang mereka rasa atau mereka klaim bahwa itu adalah mereka, itu seperti apa? Misalnya merek amplang Devi misalnya, semua orang se-Kalimantan Timur tahu yang paling enak Devi itu punyanya Mia, gitu ya. Tapi Mas Rudi pintar, Mas Rudi baru mau terjun di dunia peramplangan gitu, mau jualan amplang. Diem-diem Mas Rudi langsung daftarin tuh merek Devi atas nama Rudi, keluar sertifikatnya, saya kalah karena saya nggak daftarin, Mas Rudi yang daftarin gitu. Misalnya bebarengan, saya sama-sama mau daftar, Mas Rudi juga mau daftar, kita sama-sama belum daftar nih gitu. Nanti yang akan diterima itu yang lebih duluan, karena nanti di nomor agenda itu Mas, nanti akan terbit tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Itu yang akan menentukan siapa yang lebih duluan dan siapa yang akan lebih berhak gitu. Jadi semuanya itu dulu-duluan. Nah, tapi kalau cipta sedikit berbeda ya. Kalau cipta itu kan tanpa didaftarkan sebenarnya hak itu sudah lahir pada saat ciptaannya itu lahir. Jadi pendaftaran itu memperkuat saja gitu. Tapi kalau merek untuk mendaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum, karena hukum administrasi negara ya, ini kan masuk ke hukum administrasi negara. Jadi untuk mendapatkan perlindungan, bagaimana negara bisa melindungi? Ya harus didaftarkan begitu. Jadi kalau merek tadi untuk ini ya buktinya sertifikat itu tadi. Mau Anda ngaku itu punya Anda, mau siapa mengaku ngeklaim itu punyanya, siapa yang bisa membuktikan? Ya yang penting di sertifikat itu nama siapa. Nah itulah yang sah di hadapan hukum. Luar biasa. Begitu pentingnya merek sebenarnya untuk didaftarkan oleh. Dampaknya ekonomi kan? Dampaknya benar. Jadi ya malahan yang belakangan kalau dia punya sertifikat bisa ini menuntut yang justru lebih lama, walaupun secara fakta di lapangan memang duluan yang di lapangan, tapi ternyata yang mereknya yang mendaftarkan lain juga. Itu yang lebih berwenang. Oke. Terima kasih Bu Mia, ini terakhir Bu Mia. Ya, jadi terakhir saran nih kepada masyarakat atau sobat hukum yang ada di rumah untuk dapat mendaftarkan mereknya. Jadi saran-sarannya mungkin kiat-kiatnya seperti apa? Karena selama ini kan masyarakat malas ribut atau seperti apa? Ya, sebenarnya gini, pentingnya merek itu ujung-ujungnya adalah benefit secara ekonomi, gitu ya. Karena satu, selain untuk melindungi hak dari pemilik merek, itu juga akan melindungi atau menjaga kualitas dari merek itu sendiri, dan nanti pada akhirnya akan membawakan keuntungan ekonomis, gitu. Jadi sudah banyak yang kita perbincangkan tadi mengenai manfaat dan kerugian kalau kita tidak mendaftarkan merek dan mendaftarkan merek. Sepertinya kan lebih banyak manfaatnya kalau kita mendaftarkan merek. Jadi kita tidak pernah tahu merek yang kita create saat ini sekecil apapun itu, siapa tahu nanti menjadi merek yang besar, jangan sampai kita nanti menyesal. Sehingga
sebaiknya pada saat kita merintis usaha kita akan memberikan satu brand, sebaiknya segera didaftarkan mereknya. Jangan sampai penyesalan muncul di belakang. Ibaratnya negara ini sudah memfasilitasi Betul. untuk masyarakat, jadi jangan sampai disia-siakan Bu ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bu Mia atas kehadiran di Sama-sama. podcast Pantai kali ini, luar biasa, dan sekali lagi selamat Ibu atas promosi sebagai kepala Makasih. bidang hukumnya. Ditunggu materi-materi selanjutnya. Sobat hukum yang ada di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kanwil Kemenhub Ahmad Kaltim yang ada di bawah ini. Dan seperti biasa, sebelum menutup acara akan ada sebuah pantun ya. Bunga mawar dihinggapi kumbang, di sungai bertemu buaya. Tidak perlu risau, tidak perlu bimbang, daftarkan merekmu sekarang juga. Salam cerdas, salam pemboroan, dan kumham semakin pasti. Saya Rudi Tandela undur diri beserta narasumber Bu Mia Kusuma Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.